Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kita materi hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan kubus dan balok ya. Oke, kita lanjut. Luas permukaan kubus dan balok. Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang pada bangun ruang tersebut. Bidang atau sisi ini sama ya. Jadi luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan sisi pada bangun ruang tersebut. Ya, jadi pengertian luas kubus dengan balok artinya kita itu untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok itu berarti kita menjumlahkan semua luas bidang sisinya. Itu artinya ya. Macam ini luas permukaan kubus, misalnya inilah gambar kubus nih. Nah, kubus ini kan ada 6 sisinya. Ini sisinya yang di depan ini ya. Yang samping ini. Nah, jadi kalau sisinya kita potong dia, hasilnya nanti seperti ini. Ya. Ini kalau dipotong, nah hasilnya seperti ini dia. Nah, sisinya ini kita jumlahkan, sisi yang ini, sisi yang ini, sisi yang ini semua yang 6 sisi ini kita jumlahkan. Itu artinya. Ya. Jadi luas permukaan kubus atau balok dengan balok itu artinya sama juga. Ya, artinya adalah jumlah luas seluruh permukaan sisi pada bangun ruang tersebut. Jadi bidang sisinya semuanya dijumlahkan. Ya, itu pengertian luas permukaan kubus dan balok, menjumlahkan luas semua bidang sisinya. Oke. Kubus memiliki 6 buah bidang atau sisi, memiliki 6 buah sisi dan tiap sisi itu berbentuk persegi. Nah, tiap sisinya ini namanya bidang atau sisi artinya sama ya. Jadi kalau dibilang bidang dengan sisi itu sama saja. Nah, ini dia. Jadi untuk pembentukan rumusnya jadi berarti seperti ini kan, tadi konsepnya tadi kan luas permukaan kubus ataupun balok itu adalah menjumlahkan semua luas bidang sisinya. Nah, kalau dia kubus ini dia rumusnya. Luas permukaan kubus. Nah, tadi kan kubus itu sisinya kan berbentuk ini kan, berbentuk persegi dibilang. Nah, sisinya itu berbentuk bidang persegi. Nah, karena dia persegi berarti persegi itu rumusnya apa? Kan sisi kali sisi. Jadi atau S kuadrat. Nah, ini dia. Nah, setiap sisinya kan berbentuk persegi, maka dia inilah dia rumusnya. Oke. Nah, sisinya ada 6, tinggal kita jumlahkan saja. Ya. 1 2 3 4 5 6 atau dibuat begini rumusnya. Luas permukaan kubus 6 dikali S pangkat 2, ya. Jadi ingat untuk menentukan rumus sisi yang ini, yang diarsir ini adalah kan S pangkat 2 ya, karena dia berbentuk persegi. Oke, jadi rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Nah, sekarang dia kalau luas permukaan balok, konsepnya tadi sama, adalah menjumlahkan semua luas bidang sisinya ya. Oke, ini dia kan gambarnya balok. Nah, ini kan sisinya. Sisinya kalau kita lihat ada 6 juga ini balok ini. Nah, sisi dengan balok dengan kubus sama sisinya, banyaknya sama. Nah, kalau dipotong dia, ini dia bentuknya seperti ini. Nah, nih, ya, ini dia. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan rumus luas permukaan balok ini? Sama ya, kita jumlahkan aja semua bidang sisinya nih. Nah, cuma bedanya kan kalau dia sisi pada balok kan tidak semuanya sama. Ya, kalau kubus tadi dia sama semua. Nah, jadi bentuknya bisa tinggal dikalikan saja 6S pangkat 2. Nah, kalau dia balok tidak ya. Nah, ini dia rumusnya. Nah, jadi rumus luas permukaan balok adalah luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali lebar kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi, atau bisa dibuat seperti ini bentuk rumusnya. Ya, luas permukaan balok dibuat seperti ini juga boleh. Jadi yang mana lah kamu pakai modelnya terserah.
pakai ini rumusnya atau yang ini sama saja ya. Nah, coba kita lihat, perhatikan gambarnya. Kok ini bisa 2 dikali panjang kali lebar. Nah, tengok, kita lihat gambarnya tadi ya. Nah, 2 kali panjang kali lebar kan, yang mana itu 2 kali panjang lebar. Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, panjang kali lebar. Nah, berarti yang ini dia tuh nanti ya. Sebentar ya. Panjang kali lebar. Nah, kan kalau kita lihat kan ini kan panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Berarti yang dihitung adalah ini, yang di depan ini ya. Bukan, ini sorry ya. Ini yang bawah ini. Panjang kali lebar, ini dia yang bawah ini ya. Nah, oke, ini dia. Nah, 2 panjang kali lebar. Nah, ini kan alas yang bawah ya. Alas yang bawah kan ini panjang, ini lebar nih. Nah, ini kan ada 2 nih. Dengan mana? Dengan penutupnya. Nah, yang atas dengan bawah. Nah, maka inilah dia. Nah, baru sisinya ditambah lagi 2 kali panjang kali tinggi. Nah, coba kita lihat gambarnya lagi. Nah, yang mana dia? Panjang kali tinggi. Berarti yang di depan ini ya. Nah, yang depan ini. Ini kan panjang, ini tinggi. Berarti sisi yang inilah. Nah, sisi yang depan ini. Ya, nah, ini sisi yang depan ini kan ada 2, mirip dengan yang belakangnya. Nah, maka dibuat jadi 2 kali panjang kali tinggi sama yang belakang ini ya. Maka rumusnya dia seperti ini. Nah, ini dia. Nah, baru yang ini 2 kali lebar kali tinggi. Nah, yang mana dia? Nah, ini dia ya. Nah, 2 kali lebar kali tinggi, berarti lebar sama tinggi yang mana? Ini yang samping ini. Nah, ini kan lebar, ini tinggi. Nah, ini kan ada mana kawannya satu lagi? Ini yang samping sini. Nah, maka jadi rumusnya 2 kali lebar kali tinggi. Nah, itu dia untuk pembentukan rumusnya ya. Rumusnya adalah menjumlahkan semua luas bidang sisinya. Nah, kini kita jumlahkan semua luas bidang sisinya. Sisinya sudah kita jumlahkan, maka hasilnya seperti inilah bentuk rumusnya. Atau seperti ini. Oke ya, paham ya untuk pengertian rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Konsepnya adalah menjumlahkan semua luas bidang sisinya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal. Contoh yang pertama. Oke, sebuah kubus berukuran 8 cm. Ya, sebuah kubus berukuran 8 cm panjang rusuknya. Panjang sebuah kubus itu panjang rusuknya 8 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, kalau ditanya luas permukaan kubus ya udah kita tinggal hanya ingat rumusnya saja. Rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Nah, S ini kan sisi ataupun rusuk. Nah, ini dia 8. Tinggal kita masukkan kemari. Nah, ini dia hasilnya 6 kali 64, 384 hasilnya. Jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm kuadrat. Oke, saya rasa masih mudah ya. Contoh 1, kita masuk ke contoh 2. Oke, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 10 dan tinggi 20 cm. Nah, ini adalah balok ya, karena dia panjang sisinya berbeda-beda. Oke, hitunglah luas permukaan balok tersebut. Ingat, rumus luas permukaan balok ini dia rumusnya ya. 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi tutup kurung. Nah, sekarang kita masukkanlah nilai-nilai panjang, lebar dan tingginya ya ke bentuk rumusnya. Ini 2, berarti ini panjangnya 12 tadi, ini dia. Ini dia, baru lebarnya ini. Ini kan artinya PL berarti panjang kali lebar, PT berarti panjang kali tinggi, LT berarti lebar kali tinggi. Nah, ini dia ya. 12 kali 10 baru ini 12 kali 20 ya. Ini ya, panjang kali tinggi. Ini dengan ini. Oke, baru lebar kali tinggi. Berarti 10 dengan 20, 10 dengan 20. Nah, ini dia. Oke. Ini ya, untuk sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kamu kalilah ini dulu, 120, ini dikali 240, ini dikali 100. Ini dikali 200. Nah, lalu hasil kalinya itu kamu jumlah. Ini dia. Nah, hasilnya inilah dia nanti. Lalu kamu kali lagi balik kemari. Ini 2 dikali 560, hasilnya ini dia. Jadi luas permukaan balok adalah 1120 cm kuadrat. Ingat ya, satuan luas itu harus pakai kuadrat.
ya cm kuadrat ya. Jangan kamu buat hanya 1120 cm saja. Tadi ini juga sama kan. Nah, ini 384 cm kuadrat yang pada kubus tadi ya. Jadi kalau dia luas gunakan satuannya pakai kuadrat ya. Oke, jangan kamu tidak tuliskan kuadrat ini. Oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya, contoh selanjutnya. Contoh 3. Diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 1350 cm kuadrat. Nah, ingat, kalau sudah dilambangkan dengan pakai ada satuan kuadrat ini berarti ini sudah apanya nih? Luasnya ya, sudah luasnya. Tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, di sini soalan contoh 3, ini luas permukaan kubus itu sudah diketahui. Nah, cuma pertanyaannya dia adalah yang ditanya panjang rusuknya berapa. Ya, tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Oke, tetap kita menggunakan rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Nah, luas kubusnya itu adalah 1350. Ini dia. Nah, baru sama dengan dikali S pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu baru S pangkat 2 ini kamu bagi 1350 bagi 6. Ini dia. Ya. Oke. 1350 bagi 6. Lalu hasil baginya adalah 225. Nah, S pangkat 2 sama dengan 225. Nah, kan sebelumnya sudah pernah saya ajarkan bahwa setiap di sini ada pangkat, kalau dia di ruas kiri dia pangkat pindah ke ruas kanan, itu pangkat itu menjadi bentuk akar ya. Jadi ini S pangkat 2 ini menjadi akar kuadrat. Kalau di sini S pangkat 3 berarti akar pangkat 3. Di sini S pangkat 6 berarti di sini akar pangkat 6. Oke ya. Setelah sudah pangkatnya dipindah ke ruas kanan, maka pangkatnya sudah nggak ada lagi di sini. Udah menjadi akar ya. Paham? Begitu ya caranya ya. Oke, akar 225 itu sama dengan 15. Jadi panjang sisi atau panjang rusuk sebuah kubus ini adalah 15 ya. Jadi panjang rusuk kubus adalah 15 cm kuadrat. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Ya. Keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, di sini keliling alas sebuah kubus itu 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Kelilingnya sudah ada diberitahu. Ya, ini kelilingnya sudah diberitahu. Cuma tadi pertanyaannya hitunglah luas permukaan kubus. Nah, bagaimana kita menghitung luas permukaan kubus sementara di sini panjang rusuk atau sisinya tidak diketahui? Ya kan? Nah, hitunglah luas permukaan kubus. Nah, rumusnya kan kalau kubus kan 6 kali S kuadrat. Nah, sisinya ini kita kan belum nggak ada di sini soalnya. Nah, dari mana bisa mendapatkan sisinya? Berarti kan harus dicari dulu. Nah, untuk mencari sisinya itu, panjang sisinya itu kita menggunakan dari ini, keliling apa nih? Keliling kubus ini. Ya, keliling alasnya ini. Oke? Jadi dari sini kita mencari panjang sisinya. Oke, kita simak. Keliling alas sebuah kubus adalah 56. Nah, kelilingnya kan kubus itu alasnya berbentuk apa? Alasnya kan berbentuk persegi, ya kan? Alasnya kan kalau kubus dia kan bentuknya persegi dia, ya kubus itu alasnya berbentuk persegi. Nah kalau ditanya luas persegi apa? Kan S pangkat 2. Kalau ditanya kelilingnya berarti kan K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Kalau dia keliling persegi ya, itu kalau S pangkat 2 tadi luas ya. Nah ini dia. Ini kita buat dulu ya. Keliling 56 cm maka kelilingnya 56. Panjang rusuk kubus dinyatakan dengan S. Oke. Nah rumusnya adalah kan K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Nah 56-nya itu kelilingnya berarti ini 4S. S berarti dibagi 54 bagi 4. Ini dibagi hasilnya 14 ya. Nah kita sudah dapat di sini panjang sisinya 14 atau panjang rusuk kubusnya 14. Tinggal kita masukkan ke rumus. Luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Tinggal masukkan nilainya ini. Masukkan nilainya 196 kuadrat ini dikuadratkan ini dia. Lalu kali hasilnya ini dia. 1176 cm kuadrat. Oke ya, begitu trik cara kerjanya ya. Oke ya, bisa dipahami ya.
Oke, kita lihat satu lagi, ini ada contoh soal seperti ini. Sebuah balok dengan luas permukaannya 62 cm, panjang 5 dan lebar 3. Hitunglah tinggi balok tersebut. Nah, ini di sini soalnya sudah diketahui luas baloknya 62 ya. Luas baloknya 62. Lalu panjangnya sudah diketahui 5, lebarnya 3. Tapi tingginya belum diketahui, dia diminta tingginya berapa. Oke, kita tinggal jawab. Panjang 5 cm, lebar 3, tinggi kita nggak tahu. Oke, masukkan ke rumus ini tadi, ke rumus luas ya. Ini rumusnya tadi ya. Nah, masukkan aja nilai-nilainya. Panjang 5, ini kita masukkan nilainya ya. Nah, ini panjang kali tinggi. Nah, tapi tinggi kan nggak tahu kita berapa nilainya. Ya, kita buat 5 dikali T. Ini juga kita nggak tahu tingginya berapa, berarti 3 dikali T. Oke ya. Nah, ini kita kali, ini 62. 62 nih luasnya. Oke, ini 15. Ini 5T tambah 3T. Berarti ini 5T tambah 3T ya. Berarti jadi 8T. Oke. Lalu ini kita pindah ruaskan kemari, baru ini kita bagi kemari. 62 bagi 2. Berarti 62 bagi 2 31. Lalu ini yang 15 kan kita pindah ruaskan lagi. Ini proses apa? Persamaan linear ya. Oke, 8T berarti 31 dikurang 15 berarti ini 16. Lalu 16 kamu bagi 8 hasilnya 2. Ya. Oke, jadi tinggi baloknya adalah 2 cm. Seperti itulah trik-trik cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih.